Halo semuanya, masih dengan Poli di sini, dan berikut ini adalah alur cerita film dari Hibiki. Film yang berasal dari Jepang ini mengisahkan tentang kisah seorang cewek SMA biasa, namun memiliki kepribadian yang gak biasa, di mana selain kejeniusan dia kala menulis novel, dia yang terlihat inosen, tanpa banyak bicara, namun segala sikapnya di film ini benar-benar brutal, ceplas-ceplos, apa adanya, hingga enggak pernah sedikit pun takut akan sesuatu yang mungkin akan menimpa dirinya. Namun, kisah seperti apakah yang akan dialami oleh novelis jenius ini? Yuk kita simak sama-sama alur cerita dari film ini. Film yang diawali dari suatu sekolah di daerah Jepang, terdapat murid baru SMA tersebut, seorang gadis yang bernama Hibiki. Seorang gadis sensitif yang gemar sekali membaca novel dan menulis novel di kesehariannya. Di pagi itu, dia bersama dengan seorang temannya yang bernama Ryotaro. Dari obrolan mereka di pagi itu, ternyata di liburan musim semi sebelumnya, Hibiki menghabiskan waktu liburannya itu untuk menulis dan membuat sebuah karya manuskrip novel miliknya untuk dia kirimkan ke sebuah perusahaan penerbit majalah dan novel sastra yang bernama Soronsa. Yang saat ini mendapat begitu banyak perhatian dari seorang editor cantik perusahaan penerbit tersebut yang bernama Fumi Hanae. Dan Fumi jugalah yang menyelamatkan karya milik Hibiki yang sempat terbuang akibat ketidaksesuaian dengan ketentuan perlombaan karya tulis novel itu. Fumi yang dari awal menemukan dan membaca naskah novel milik Hibiki, merasa begitu kagum dan terkesima dengan karyanya. Fumi bahkan rela menulis ulang naskah manuskrip milik Hibiki tersebut agar sesuai dengan ketentuan. Namun, Fumi yang sempat kebingungan dan khawatir dengan novel milik Hibiki ini, di mana dalam kiriman manuskrip novel karyanya, Hibiki tidak menyertakan informasi mendetail yang bisa digunakan perusahaan untuk menghubungi dirinya. Akibatnya, rencana Fumi sempat mendapatkan penolakan dari pemimpin perusahaan penerbit itu yang bernama Masanori Kanda. Karena dia yakin nantinya pasti akan merepotkan pihak perusahaan bila novel itu lolos atau hingga bisa jadi pemenang apabila tidak ada informasi detail siapa pemilik asli karya novel itu. Namun, Fumi yang tetap mendaftarkan novel itu sambil tetap berharap-harap cemas menantikan informasi dan komunikasi yang bisa didapatkan dari Hibiki. Sementara itu, kembali ke sekolah, Hibiki yang ingin mengembangkan bakat dan talentanya di sastra tulis yang ditekuni selama ini, dia bersama Ryotaro berencana mengikuti ekstrakurikuler klub sastra di sekolah itu. Namun, sebagai murid baru, Hibiki sempat mendapatkan penolakan dari anggota klub sastra itu yang salah satunya bernama Takaya. Dengan dalih bahwa mereka tidak menerima anggota lagi, tapi dengan kengototan Hibiki yang tetap ingin gabung di klub itu, membuat Takaya merasa terhina dengan sikap Hibiki. Dan saat Takaya hendak mengintimidasi dan mengancam Hibiki, namun malah inilah yang terjadi. Dengan tatapan dingin saat menyampaikan alasan tindakannya, membuat semua anggota lama klub sastra dan bahkan Ryotaro terkejut dengan perlakuan Hibiki. Keesokan harinya, akibat perlakuan Hibiki kepada Takaya, membuat Takaya bersama kedua temannya memutuskan keluar dari klub sastra itu dan hanya menyisakan ketuanya yang bernama Rika. Dari pertemuan mereka di sana, Hibiki pun masih terlibat masalah dengan Rika, di mana hanya gara-gara perbedaan pendapat pemilahan peletakan sebuah novel di rak buku, membuat Hibiki merobohkan rak buku itu demi bisa menata dan mengatur kembali peletakan novel-novel di rak tersebut, menurut keinginan Hibiki sendiri. Meskipun membuat Rika terkejut dengan sikap Hibiki kepadanya, namun sebagai ketua, dia ingin meminta Hibiki untuk mencari satu anggota lagi, demi tercapainya syarat jumlah keanggotaan klub sastra, agar kegiatan mereka disetujui oleh pihak sekolahan. Dengan tatapan dingin yang dia sorotkan kepada Rika saat menyetujui permintaannya, Hibiki pun tak mau ambil pusing untuk mencari anggota lain lagi selain Takaya, cowok yang dipatahkan jari kelingkingnya oleh Hibiki di pertemuan pertama mereka kemarin. Setelah bertemu dengan Takaya dan menyampaikan maksudnya untuk memintanya bergabung kembali,
Namun, hal ini malah membuat Takaya marah dan tersinggung dengan sikap Hibiki kepadanya, hingga sampai akhirnya dia mengajak Hibiki untuk pergi ke atap gedung sekolahnya dan mengunci dirinya dengan memintanya untuk berdiri di pinggir atap gedung. Namun, Hibiki ternyata tak takut sedikit pun dengan permintaan ini. Bahkan, Hibiki meminta Takaya untuk segera mendorong dirinya jika ingin membalaskan perlakuan kepada dirinya. Mendapatkan ancaman balik seperti ini malah membuat Takaya takut dengan sendirinya, hingga dia akhirnya bersedia untuk gabung kembali di klub sastra dan meminta Hibiki untuk kembali dan menjauh dari pinggir gedung tersebut. Tapi, kejadian tak terduga dialami Hibiki saat itu, di mana dia saat hendak kembali, dirinya malah terhempas angin gede yang berhembus saat itu, yang hingga membuat dirinya malah terjatuh dari atap gedung. Takaya yang terkejut melihat itu, namun dari kejauhan dia melihatnya, Hibiki secara mengejutkan selamat dari peristiwa itu. Akibat, dia sempat tertahan laju jatuh dirinya oleh sebuah pohon yang berada tepat di bawahnya. Hibiki yang mengalami kejadian itu, meski sempat membuat dirinya sedikit takut dan terkejut, namun kerennya dia tetap tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan dirinya, sambil kemudian berjalan pergi dari tempat itu. Dengan kehadiran kembali Takaya untuk bergabung, maka lengkap sudah 4 orang keanggotaan klub sastra tersebut. Keesokan harinya, Hibiki yang mencoba menghubungi perusahaan penerbit Shoronsa untuk bertanya mengenai perlombaan novelis pendatang baru Mokuren, dan kebetulan yang menerima panggilan itu adalah Fumi sendiri. Fumi yang sempat kaget dan senang dengan kehadiran telepon itu, yang memang benar-benar dia tunggu selama ini. Saat Hibiki menanyakan pendapatnya mengenai karya tulis novel miliknya, Fumi yang dengan kagum memuji karya miliknya, tapi Hibiki dengan diakhiri ucapan terima kasih kepada Fumi atas pujiannya, dia lantas segera menutup telepon itu. Dan inilah salah satu penyesalan Fumi saat itu, yang tidak sempat menanyakan segala detail informasi tentang Hibiki. Saat kembali ke ruangan klub sastranya, dia tampak senang dengan pujian yang dia dapatkan dari Fumi saat lalu, yang tampak terlihat saat dia mencoba menggoda Ryotaro di ruangan itu. Meski tak berlangsung lama, Hibiki lantas pergi dari ruangan klub sastra untuk menghadiri peluncuran novel baru karya dari seorang penulis terkenal yang bernama Akihito Sobue, yang tak lain adalah ayah dari Rika Sobue. Dengan hubungan kedekatan antara Shoronsa dengan Akihito, yang merupakan rekanan mereka untuk penerbitan karya novelnya, dan demi menjaga hubungan baik di antara mereka, Fumi diutus oleh Kanda, pemimpin perusahaan Shoronsa ini, untuk membantu dan membimbing Rika yang akan merilis dan menerbitkan novel miliknya melalui Shoronsa dalam waktu dekat ini. Dan pergilah Fumi untuk menemui Rika di rumahnya. Ketika sampai di sana, sempat untuk berbincang sebentar di antara mereka. Lalu, saat Rika meminta Fumi untuk mengambil skrip novel karya Rika di ruangan kerja ayahnya, tak disangka di ruangan kerja itu terdapat Hibiki yang berada di sana, telah duduk di meja kerja ayah Rika. Sempat membicarakan mengenai kesopanan seorang tamu saat berada di ruangan orang lain, Hibiki yang tetap menghiraukan ocehan Fumi. Saat Fumi hendak mengusir Hibiki pergi dari ruang kerja itu, Hibiki malah menolak hingga menyerang balik Fumi sampai seperti ini. Untungnya, kedatangan Rika untuk menghentikan penyerangan Hibiki ini malah membuat Fumi terkejut dan kegirangan dengan keberadaan sosok gadis yang telah menyerangnya, saat dia mengetahui bahwa dia adalah Hibiki Akui. Dengan kejelasan informasi yang didapatkan dari Hibiki, akhirnya Fumi mengikutkan karya novel Hibiki ke sebuah ajang penghargaan pendatang baru Mokuren. Kemudian, Rika yang semakin fokus untuk melanjutkan novel miliknya sesuai dengan evaluasi dan saran yang telah Fumi berikan, agar segera bisa diterbitkan oleh penerbit Shoronsa, menarik perhatian seorang novelis terkenal yang juga salah satu juri ajang penghargaan Mokuren yang bernama Hitoshi Kijima. Dan Kijima yang secara kebetulan bertemu dengan Rika di kantor Shoronsa, membuat Kijima tanpa basa-basi mengungkapkan maksud dirinya yang secara nggak langsung menyindir dan menghina Rika hanya mendompleng nama ayahnya demi bisa menerbitkan karya buruk novel miliknya. Kehadiran Hibiki yang sempat mendengar perbincangan mereka, tanpa banyak bicara, Hibiki lantas menendang wajah Kijima hingga sampai terjatuh dari tempat duduknya.
Saat disuruh Fumi untuk meminta maaf atas perlakuan dirinya kepada Gijima, namun beberapa saat kemudian, Hibiki malah menghampiri Gijima untuk menyampaikan maksud sebenarnya dari tindakannya saat lalu, di mana dia merasa kecewa dan marah dengan Gijima saat ini, yang menurutnya bukan lagi seorang novelis hebat tampak dari karya-karya terbarunya selama ini. Mendapatkan alasan dan hinaan seperti itu, membuat Gijima kehabisan kata-kata dan memilih pergi meninggalkan mereka. Kemudian, tibalah saat di mana pengumuman pemenang ajang karya tulis novel penghargaan pendatang baru Mokuren diumumkan. Dan Hibiki telah dinyatakan juga sebagai pemenang bersama dengan seorang novelis lainnya. Hibiki yang saat itu mendengar kabar kemenangan dirinya di ajang tersebut dari Fumi, saat menelepon Rika untuk mencari dirinya, yang ternyata sedang berlibur ke pantai bersama anggota klub sastra. Dari sinilah Rika juga mendapati bahwa dengan kemenangan Hibiki di ajang itu, membuat Hibiki akan menjadi saingan Rika dalam nominasi penghargaan novelis tahunan yang bernama Akutagawa Prize dan Naoki Prize, dua ajang bergengsi tahunan untuk memberikan penghargaan bagi novelis dengan karya terbaik di tahun itu. Hibiki yang terlihat biasa aja mendapatkan kabar kemenangan dan kesempatan untuk bisa masuk nominasi tahunan novelis terbaik. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan Rika, yang begitu terobsesi dengan penghargaan tahunan tersebut. Sampai akhirnya, saat konferensi pers pengumuman pemenang ajang Mokuren dihelat, sangat tampak kepolosan dan ketertarikan Hibiki di dunia sastra yang begitu dia gemari selama ini, di mana Hibiki yang sempat diajak oleh Gijima saat keputusan dirinya mengenakan kostum cosplay di acara ini, dan ketika bertemu dengan para juri lain yang telah terkenal dengan karya novelnya, Hibiki tampak begitu gembira saat dirinya bisa berjabat tangan dan memuji karya novelis senior yang juga menjadi juri di ruangan itu. Dan kemudian, tibalah juga di ruangan itu, pemenang lain di ajang Mokuren ini, seorang novelis pria yang bernama Kohei Tanaka. Dia yang merupakan sosok novelis angkuh dan sombong saat memandang karya novelis lain selama ini, sampai akhirnya dia bertemu dengan Hibiki, dia pun menghina Hibiki hanya sebagai anak-anak di dunia sastra saat itu. Ditambah dengan cengkeraman erat saat mereka bersalaman kala itu, yang membuat Hibiki marah, dan serta ancaman akan memukul Hibiki saat itu, membuat Hibiki terpancing emosinya dan ingin memberi pelajaran Tanaka. Namun, akibat telah dipanggilnya mereka berdua untuk segera tampil di venue, membuat Hibiki dipaksa untuk meredam emosinya. Setelah beberapa sambutan, akhirnya Tanaka yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sambutan pertama di acara itu. Hibiki yang mungkin masih memendam amarah kepada dirinya, inilah balasan Hibiki kepada Tanaka. Tak berhenti di situ, bahkan setelah berakhir dan kacaunya acara saat lalu, Hibiki masih mengikuti Tanaka untuk menyampaikan maksudnya. Tanaka yang saat itu ketakutan dan khawatir dirinya akan didorong saat kereta melintas, Tanaka pun segera meminta maaf kepada Hibiki. Pun demikian dengan Hibiki yang meminta maaf kepada Tanaka sebelum dirinya pergi meninggalkan Tanaka di sana. Sekembalinya Hibiki ke acara itu, Fumi yang sempat memohon kepadanya untuk tidak melakukan hal gila seperti ini lagi, dengan pelukan sebagai permohonan dan bentuk sayang Fumi kepada Hibiki, Fumi berharap Hibiki bisa berubah lebih baik lagi. Hingga beberapa hari kemudian, hari di mana Rika mempromosikan karya novel miliknya yang sedang dalam masa uji edar di sebuah stasiun televisi, ketika Hibiki mendapatkan kesempatan untuk membacanya, saat bertemu dengan Rika di ruangan klub sastra, Hibiki pun menyampaikan kritiknya terhadap novel karya Rika tersebut. Tanpa basa-basi apapun, dia pun mengutarakan penilaiannya yang menganggap novel milik Rika adalah sebuah karya yang timpang dari keseluruhan isi novel tersebut. Akibat kritikan ini, Rika yang merasa marah dan tersinggung dengan ucapan Hibiki, mereka pun sempat bertengkar dan memutuskan pertemanan sampai 1 bulan lamanya. Setelah berlanjut menjalani kesehariannya di sekolah, Hibiki dan Rika yang sedang menjaga jarak satu sama lain di pertemanan mereka, telah tidak tampak lagi berada di klub sastra sekolah. Hingga sampai 1 bulan kemudian, hari di mana berakhirnya masa perseteruan Hibiki dengan Rika, Hibiki pun pergi ke rumah Rika untuk mengunjungi dirinya. Namun, di hari itu juga adalah hasil pengumuman seleksi nominasi
untuk penghargaan Akutagawa Press dan Naoki Prize, di mana Hibiki lolos sebagai unggulan pertama di dua ajang penghargaan tahunan tersebut. Namun, berbanding terbalik dengan Rika. Dia yang selama ini terobsesi bisa meraih penghargaan, dia malah tidak lolos seleksi nominasi untuk penghargaan itu. Rika yang sempat mengutarakan niatnya untuk berhenti menulis akibat gagalnya dia di nominasi itu, membuat Hibiki kecewa dan memilih meninggalkannya. Namun, Rika yang segera tersadar apa yang diucapkannya adalah salah, dia segera berlari mengejar Hibiki untuk segera meminta maaf kepada dirinya, dan berpelukan yang membuat mereka pun berbaikan setelahnya. Tapi, akibat mencuatnya lagi nama Hibiki di ajang nominasi tahunan tersebut, membuat dirinya menjadi objek sasaran para wartawan untuk menggali semua informasi tentang dirinya dan mengungkit permasalahan kekerasan terhadap Tanaka beberapa saat yang lalu. Yang juga menarik perhatian seorang wartawan dari media Weekly Truth Report bernama Hiroaki Yano, yang saat itu malah sempat bertemu dengan Hibiki di jalan. Mungkin karena saking terkagumnya Hibiki saat itu, dia sempat memperingatkan Yano agar tidak meliput berita apapun mengenai dirinya. Merasa diacuhkan peringatannya oleh Yano, Hibiki lantas merebut kamera milik Yano dan segera melemparkannya ke jalanan, dan terlindaslah kamera milik Yano. Kemudian, Hibiki ternyata ganti mengutip Yano saat pulang ke rumahnya. Begitu sampai, Hibiki tiba-tiba menendang Yano saat masuk ke rumahnya. Dan lagi-lagi, dia mengancam Yano untuk tidak memberitakan kehidupan pribadinya. Dengan ancaman yang bisa lebih besar lagi kepada keluarganya, apabila tidak menghiraukan peringatannya, akhirnya Hibiki memilih pergi meninggalkan rumah Yano. Pun demikian yang terjadi di rumah Hibiki. Di depan rumahnya telah menanti puluhan wartawan yang ingin mewawancarai dirinya. Fumi yang kebetulan berada di rumah Hibiki berusaha meredakan situasi dan melindungi dirinya agar tidak memengaruhi mental dan psikis Hibiki ke depannya. Setelah situasi mereda, dan sehari sebelum pengumuman pemenang penghargaan tahunan itu, Fumi berinisiatif mengajak Hibiki untuk refreshing dan melepas penatnya sambil menanti pengumuman itu. Dan keesokan harinya, Hibiki yang menginginkan untuk pergi ke kebun binatang, dia pun mengajak semua anggota klub sastra lainnya untuk ikut serta dengan dirinya menghabiskan waktu bersama di hari itu. Sangat tampak kegembiraan mereka saat bermain-main dengan beberapa hewan di kebun binatang, hingga sampai akhirnya tibalah hasil pengumuman itu. Fumi yang saat itu mendapatkan sebuah telepon dan mendapatkan kabar bahwa Hibiki berhasil memenangkan sekaligus dua ajang penghargaan tahunan yang bernama Akutagawa Press dan Naoki Press itu, dengan karya novel milik Hibiki yang berjudul The Fairy Tale Garden. Namun, disinilah akhir kebersamaan mereka di kebun binatang tersebut, di mana Hibiki dan Fumi harus meninggalkan Rika, Ryotaro, dan Takaya untuk menghadiri konferensi pers kemenangan dirinya di ajang tahunan bergengsi tersebut. Dan setelah tiba di tempat itu, masih dengan kepolosan dirinya yang begitu kagum dengan seorang novelis senior yang berada di ruangan itu, dia begitu senang saat bisa berjabat tangan dengan novelis tersebut. Kemudian, telah tiba saatnya bagi Hibiki untuk memasuki ruangan konferensi pers itu. Dan tak diduga, Hibiki yang dengan menggunakan pakaian bertudung untuk melindungi privasinya, masuk bersama dengan Fumi yang akan menjadi pembicaranya. Meskipun mendapatkan perkunjingan dari para wartawan yang hadir di sana, namun sesi tanya jawab pun tetap dilakukan. Sempat menjawab dua pertanyaan wartawan di awal melalui Fumi, hingga akhirnya seorang wartawan yang pernah bermasalah dengan Hibiki yang bernama Hiroaki Yano ini mendapat kesempatan untuk bertanya kepada Hibiki. Dan disinilah Hibiki akan menjawab pertanyaan Yano dari dirinya sendiri. Hibiki yang berhasil menjawab dan membantah segala argumen dan pertanyaan Yano di kesempatan pertamanya, namun ketika di kesempatan kedua, Yano yang memilih bertanya kepada Fumi saat itu, di mana dia mempertanyakan keaslian karya Hibiki, apakah murni tanpa campur tangan dirinya sebagai editor, membuat Fumi kebingungan dibuatnya. Dengan ketidakbisaan Fumi menjawab segala tuduhan yang dilontarkan Yano di sana,
membuat Hibiki kehabisan kesabaran. Dengan melemparkan mikrofon yang dipegang Fumi saat itu ke arah Yano berada, dan segera berlari untuk menendang Yano di sana, membuat Yano akhirnya jatuh terkapar di tempat itu. Sempat ingin memberikan pelajaran lagi untuk Yano, namun Fumi segera menghentikan niat Hibiki dan membawanya pergi dari ruangan konferensi pers tersebut. Namun, dengan konsekuensi ini, membuat perusahaan Shoronsa akan kesulitan untuk mencetak dan merilis karya milik Hibiki. Mendengar pernyataan Kanda seperti itu, Hibiki lantas tak ambil pusing dan memilih pergi serta berpamitan dengan Fumi. Setelah pergi dari tempat itu, saat hendak menuju rumahnya, Hibiki bertemu dengan seorang pria yang memiliki gelagat ingin bunuh diri di sana. Dan pria ini sebenarnya adalah side story di film Hibiki ini. Sedikit story tentang dia, pria yang bernama Sunpei Yamamoto ini adalah seorang pekerja bangunan yang juga telah 10 tahun menjadi seorang novelis, yang merasa telah gagal dan putus asa agar karyanya bisa diterima oleh masyarakat luas. Dirinya di tempat itu, saat hendak mengakhiri hidupnya di sana, dia malah bertemu dengan Hibiki yang telah meyakinkan Sunpei dengan beberapa quotes keren yang menurut saya pribadi di film ini. Hingga sampai scene paling epik di film ini, Sunpei yang telah tahu sosok gadis muda tersebut adalah Hibiki, dengan kekuatan tekad yang dimiliki Hibiki saat itu, yang meminta Sunpei untuk merubah sikap dan pandangannya terhadap suatu karya, inilah yang kemudian terjadi. Hibiki yang berhasil mengagalkan rencana bunuh diri Sunpei di hari itu, dan dengan kabar dari Fumi bahwa permintaan atas novel miliknya telah terpesan 1 juta kopi, yang memungkinkan dirinya bisa meraup pendapatan hingga 140 juta yen, serta dengan keyakinan dirinya akan bisa membayar ganti rugi atas permasalahan dengan pihak kereta api Jepang dan kepolisian di daerah sana, inilah akhir dari film ini. Sekaligus menjadi akhir dari alur cerita video kali ini. Sebuah cerita dari seorang novelis muda yang mendapatkan pengakuan dari novelis senior lain atas kejeniusannya membawa sebuah perspektif yang berbeda di karya novel miliknya. Meskipun semua berbanding terbalik dengan segala attitude yang dimilikinya, membuat film ini bisa menjadi referensi dan fantasi teman-teman semua di sini. Dan sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis ya. Kalau kalian suka, silakan di like dan subscribe ya. Nama saya NK. Saya pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya.